Saudara-saudara, mari kita membaca tanggapan Katolik terhadap bayi tabung. Sejak akhir abad ke-19 hingga mengalami perkembangan sekarang, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran berkembang begitu pesat. Salah satu dari hasil kemajuan di bidang ini adalah ditemukan cara-cara baru dalam membantu manusia memperoleh keturunan yang dikenal dengan nama bayi tabung. Pada dasarnya, program bayi tabung bertujuan membantu manusia yang tidak mampu melahirkan anak secara alami, sehingga di satu sisi dapat dipandang sebagai kemajuan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menimbulkan banyak permasalahan hukum, khususnya dalam gereja Katolik. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut dengan istilah in vitro fertilization and embryo transfer, IVT-IT. Terkadang penggunaan istilah bayi tabung atau inseminasi dipakai untuk mewakili keduanya. Semua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menangani masalah ketidaksuburan pasang suami istri. Secara teknis ada perbedaan antara bayi tabung dan inseminasi buatan. Bayi tabung merupakan teknik pembuahan di luar kandungan dengan cara mengambil sperma dan ovum, kemudian disatukan dalam wadah yang dikondisikan seperti rahim. Biasanya medium yang digunakan berupa tabung khusus, sehingga diistilahkan secara sederhana dengan nama bayi tabung. Teknik inseminasi lebih sederhana, yaitu menyuntikkan sperma yang telah diambil dengan alat tertentu ke dalam rahim sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Bayi tabung yang pertama lahir di Indonesia bernama Nugroho Karyanto pada tanggal 2 Mei 1928. Kemudian penelitian dan pengembangan bayi tabung kemudian dimulai dari Rumah Sakit Harapan Kita dan RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan instruksi Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 73 tahun 1990 dan perkuat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Inilah awal pengembangan bayi tabung secara legal di Indonesia. Inseminasi buatan pada manusia merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma dalam vagina wanita pertama kali berhasil dipraktikkan pada tahun 1970. Dalam gereja Katolik, Paus Yohanes Paulus II dalam surat ensikliknya Evangelium Vitae 14 The Gospel of Life mengatakan demikian. Bermacam teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung yang kelihatan seolah mendukung kehidupan dan yang sering dilakukan untuk maksud demikian sesungguhnya membuka pintu ancaman terhadap kehidupan. Terpisah dari kenyataan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima secara moral karena itu memisahkan procreation dari konteks hubungan suami istri. Teknik-teknik yang demikian mempunyai kegagalan cukup tinggi, tidak hanya dalam hal pembuahan, tetapi juga dari segi perkembangan embrio yang mempunyai tingkat risiko kematian yang tinggi, umumnya dalam jangka waktu yang pendek. Lagi pula, jumlah embrio yang dihasilkan sering lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk implementasi ke dalam rahim wanita itu. Dari spare embrio cadangan ini lalu dihancurkan atau digunakan untuk penelitian lebih dahli ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu kedokteran. Pada dasarnya merendahkan kehidupan manusia pada tingkat materi biologis semata yang dapat dibuang begitu saja. Maka dari itu kita mengetahui bahwa bayi tabung IVF yang merupakan teknik reproduksi buatan bertentangan dengan ajaran gereja Katolik Roma. Memang
Mungkin pasangan yang tidak dapat mengandung anak secara normal mengalami kenyataan hidup yang cukup menyakitkan. Jika mereka sungguh merindukan kehadiran anak-anak di tengah mereka, mungkin adopsi adalah jalan keluarnya. Memang kerinduan untuk membesarkan anak dalam suatu keinginan yang mulia, namun kita harus tetap berpegang bahwa tujuan yang baik itu harus tidak diperoleh dengan jalan yang tidak baik sesuai dengan ajaran Gereja Katolik seperti IVF bayi tabung. Beranjak dari beberapa penjelasan di atas, kami mengangkat masalah bayi tabung atas Indonesia buatan untuk menjadi tema dalam tulis ini dengan pandangan gereja terhadap bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan melalui pembuahan yang diadakan di luar rahim ibunya. Bayi tabung berasal dari dua kata, yakni artificial insemination. Artificial artinya sesuatu yang dibuat atau ditiru. Adapun insemination diambil dari bahasa Latin inseminatus yang maknanya penyimpanan. Bayi tabung juga sangat familiar dengan istilah pembuahan dalam tabung in vitro, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan in vitro fertilization, yaitu sebuah teknik dan cara pembuahan sel telur di luar tubuh perempuan dengan tidak ada hubungan badan atau senggama, sexual intercourse. Tahar dalam bukunya memaknai bayi tabung sebagai individu yang bukan dihasilkan melalui senggama antar suami istri, tetapi dihasilkan melalui proses inseminasi buatan dengan cara meletakkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita. Dalam tulisan yang dikutip oleh Syarif Zubaida, yang maksud bayi tabung menurut Ali Gufron dan Adi Hersutomo adalah sperma seorang pria yang ditampung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kandungan seorang perempuan. Sedangkan menurut Anwar Raharjo, bayi tabung merupakan usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa bayi tabung adalah bayi atau anak yang dihasilkan bukan melalui hubungan biologis suami istri, tetapi dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum wanita, kemudian digabungkan ke dalam sebuah wadah atau tabung yang telah disediakan ahli medis, yang kemudian dibiarkan untuk beberapa waktu untuk terjadi pembuahan. Kemudian setelah diprediksi akan bisa menjadi janin, maka embrionya kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita istri. Adapun proses bayi tabung tersebut sebagai ditulis oleh Syarif Zubaide dari Harian Muhammadiyah adalah dengan cara menyatukan sperma dan ovum dalam sebuah wadah tabung, kemudian ditunggu selama proses pembuahan. Setelah pembuahan berhasil, kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita sampai proses kelahiran tiba. Masud Sadsudi mengatakan bahwa proses bayi tabung itu dalam ilmu kedokteran adalah mengambil sperma dan ovum dari suami istri, kemudian diletakkan dalam satu wadah untuk beberapa waktu, kemudian setelah pembuahan berhasil maka dipindahkan ke dalam rahim. Gereja menolak inseminasi bayi tabung. Tradisi suci dalam gereja sangat menghargai seksualitas dalam sebuah perkawinan. Seksualitas dan kenikmatannya dipandang sebagai sebuah anugerah dari Allah. Seksual merupakan sebuah aktivitas yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap seks dilihat pula sebagai pelanggaran terhadap hukum kodrat. Inseminasi, pembuatan atau bayi tabung dikategorikan sebagai salah satu bentuk kontrasepsi. Hal ini dilandasi oleh kitab suci yang terjabar dalam kitab Kejadian, yakni di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan bersabda, beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambah banyak penuhlah muka bumi. Yang mau ditekan di sini yakni kata
Beranak. Beranak atau melahirkan merupakan sebuah proses dari fertilisasi yang terjadi dalam rahim yang tentunya diperoleh melalui hubungan seksual atau hubungan badan dalam laki-laki dan perempuan hingga proses keluarnya bayi dan rahim seorang wanita. Proses inseminasi dipandang sebagai bentuk penyangkalan terhadap naskah kitab suci yang berbunyi, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Pembuatan bayi tabung merupakan suatu pengingkaran makna prokreasi perkawinan Katolik. Sejak awal mula seorang manusia diciptakan untuk menjadi partner bagi yang lain. Gagasan ini sesungguhnya mau menegaskan bahwa manusia pria dan wanita memang diciptakan untuk bersatu dalam hubungan yang setara, dan ikatan perkawinan akhirnya lahir sebagai wujud persatuan antara manusia pria dan wanita dengan tujuan prokreasi untuk meneruskan keturunan. Teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung yang kelihatannya seolah mendukung kehidupan dan sering dilakukan untuk maksud demikian. Namun ini merupakan suatu bencana yang berseberangan dengan paham perkawinan Katolik. Sebab terpisah dari kenyataan bahwa hal tersebut tidak bisa diterima secara moral, karena hal itu memisahkan prokreasi dari konteks hubungan suami istri. Kesimpulan akhir, bayi tabung adalah sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Ada orang yang menjadi bahagia karena bisa mendapatkan anak lewat teknologi bayi tabung. Ia mendapat hidup yang sesungguhnya karena telah memiliki anak. Pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan sejati diperoleh dengan melakukan sebuah kejahatan? Bayi tabung adalah bentuk kejahatan bagi gereja karena mengingkar martabat manusia yang sesungguhnya. Manusia yang martabatnya sebagai makhluk, sebagai yang secitra dengan Allah, menjadi objek penelitian teknologi. Kemudian manusia yang ingin hidup dalam sebuah ikatan perkawinan akhirnya harus jatuh dalam sebuah usaha yang salah. Prokreasi sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan akhirnya sekali lagi tak bisa digapai dengan menghalalkan segala cara. Kebahagiaan dalam perkawinan tak bisa diraih dengan sebuah usaha yang menodai makna prokreasi sendiri. Akhirnya tulisan ini telah berusaha mengungkapkan secara singkat problematika bayi tabung sebagai sebuah pengingkaran atas makna prokreasi dalam pandangan gereja Katolik. Bayi tabung merupakan sebuah pelampiasan atas hak Allah untuk menjadikan seorang anak manusia. Injil memperlihatkan bahwa sterilisasi jasmani bukanlah suatu kemalangan absolut. Pasangan yang masih mengalami ketidaksuburan setelah menempuh prosedur medis yang sah seharusnya menyatukan diri dengan salib Tuhan, sumber segala kesuburan rohani. Mereka dapat mengungkap kemakmuran hati mereka dengan cara mengadopsi anak-anak terlantar atau melakukan pelayanan yang dibutuhkan bagi yang lain. Oke, sekian dan terima kasih.